Alhamdulillah, bagi umat Islam akan mengawali bulan yang sangat mulia, yakni Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan ke-12 dalam penanggalan Hijriah, dan salah satu bulan suci dan terhormat. Salah satu keutamaan bulan Dzulhijjah adalah banyaknya peristiwa besar dalam Islam yang terjadi pada bulan ini. Umat Islam bahkan tidak dianjurkan untuk berperang selama Dzulhijjah kecuali untuk membela diri. Bulan Dzulhijjah sama istimewanya dengan bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk memperbanyak amal kebaikan dengan maksud dan niat hanya menunggu ridho darinya. Simak penjelasan keutamaan bulan Dzulhijjah dan amalan-amalan khususnya yang tidak boleh dilewatkan. Bulan Dzulhijjah memiliki banyak keutamaan yang perlu diketahui umat Islam. Bulan yang identik dengan perayaan Idul Adha ini harus dirayakan dengan ibadah sunnah untuk mencapai keutamaannya. Mari kita simak satu persatu, agar dapat mencerahkan pandangan keislaman kita semua. 1. Allah mencintai 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, demi malam yang 10, Quran Surah Al-Fajr ayat 2. Menurut tafsir para ulama, malam ke-10 artinya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Pada 10 hari pertama yang dicintai Allah ini, mereka yang beramal saleh pada hari-hari tersebut akan mendapat pahala yang sangat agung. Diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Nabi Shallallahu Alaihi menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya namun tidak ada yang kembali satupun. Sebagian ulama mengatakan bahwa amalan pada setiap hari di awal Dzulhijjah sama dengan amalan 1 tahun. Bahkan ada yang mengatakan sama dengan 1000 hari, sedangkan hari Arafah sama dengan 10.000 hari. 2. Bulan haram untuk berperang. Kemuliaan yang lain yaitu Allah memuliakan bulan ini dengan haram berperang. Dzulhijjah merupakan salah satu bulan yang diharamkan dari 4 bulan lainnya, yaitu Muharram, Rajab, Dzulqa'dah. Hal tersebut tertera dalam surah At-Taubah ayat 36 yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat Islam dilarang menganiaya dirinya sendiri, salah satunya dengan berperang. Bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang dimuliakan, maka dari itu umat Islam dianjurkan untuk meningkatkan ketakwaan dengan ibadah. 3. Hari yang afdal, memiliki keutamaan pada siang hari. Allah dengan segala keagungannya sangat menyayangi hamba-hambanya. Salah satu keagungannya yakni dengan memberikan nikmat kepada hambanya berupa nikmat sehat, rezeki dan juga waktu. Bulan Dzulhijjah adalah salah satu dari 4 bulan haram, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Keutamaan yang Allah tetapkan di 4 bulan haram tersebut adalah dilipat gandakannya pahala bagi seorang yang mengerjakan amalan salih, sehingga seorang hamba akan lebih giat melakukan amalan kebaikan pada bulan-bulan tersebut. Begitu pula, perbuatan dosa yang dilakukan di dalamnya menjadi lebih besar di sisi Allah, sehingga seorang hamba bisa meraih ketakwaan yang lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya, dengan semakin menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Dengan demikian, kebahagiaan, ketentraman, dan keselamatan di dunia dan akhirat bisa terwujud. Tidak sempurna jika tidak menyambut bulan Dzulhijjah dengan semangat, karena bulan ini merupakan hari yang afdal. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah merupakan hari yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari yang paling afdal atau utama dalam setahun adalah hari raya kurban, 10 Dzulhijjah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sebagaimana hadis tersebut, sudah sepatutnya bagi umat Islam memperbanyak amalan sunnah seperti sholat, sedekah, membaca Al-Quran, dan beramar makruf nahi mungkar. Bulan Ramadan dan Dzulhijjah memiliki kesamaan dalam waktu yang utama.
Namun berbeda dari bulan Ramadan yang memiliki keutamaan pada malam hari, para ulama berpendapat keutamaan bulan Dzulhijjah terletak pada siang hari. Bulan Haji. Bulan Dzulhijjah dan Haji bagaikan saudara kembar yang tidak dapat dipisah. Pada bulan Dzulhijjah Allah mengundang umat Islam untuk datang ke Baitullah dalam rangka melaksanakan haji. Ibadah ini merupakan ibadah yang paling afdol ditunaikan di 10 hari pertama Dzulhijjah, menunaikan haji ke Baitullah. Ibadah haji merupakan salah satu ibadah dari rukun Islam yang kelima, dan wajib dikerjakan oleh setiap muslim bagi yang mampu mengerjakan baik secara finansial maupun fisik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafa, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surah Al-Baqarah Surah kedua ayat 197. Semoga kita semua dapat diberikan rezeki yang berlimpah, agar dapat segera memenuhi panggilannya menuju ke Baitullah. Dengan keutamaan yang banyak, bagi umat Islam yang tidak mengikuti ibadah haji, dapat mengamalkan beberapa amalan yang dianjurkan. Apa saja amalan itu? Puasa 9 hari dan Arafah. Disunahkan untuk memperbanyak puasa dari tanggal 1 hingga 9 Dzulhijjah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong kita untuk beramal soleh ketika itu, dan puasa adalah sebaik-baiknya amalan soleh. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah, pada hari Asyura, 10 Muharram, berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2437. Selain puasa tersebut, terdapat puasa sunnah Arafah. Puasa Arafah adalah puasa sunnah yang dijalankan pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun Hijriah. Puasa Arafah dianjurkan bagi umat muslim yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji di Makkah. Cara melaksanakan puasa Arafah sama seperti puasa sunnah lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa Arafah, 9 Dzulhijjah, dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Puasa Asyura, 10 Muharram, akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim nomor 1162. Perbanyak berzikir dan bertakbir. Para ulama menganjurkan agar umat Islam memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid pada bulan Dzulhijjah. Takbir juga diucapkan setiap selesai sholat fardu di masjid, pada hari raya Idul Adha sampai hari tasyrik di sore hari, saat sholat asyar. Selain itu, ketika hendak perjalanan ke lapangan atau masjid untuk sholat id, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada amal yang dilakukan di hari yang lebih agung dan lebih dicintai Allah melebihi amal yang dilakukan pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Oleh karena itu perbanyaklah membaca tahlil, takbir, dan tahmid pada hari itu. Hadis riwayat Ahmad. Bertobat dan tidak bermaksiat. Perintah bertaubat dan tidak melakukan maksiat sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan perintah tersebut. Namun hal serupa ditekankan bagi umat Islam bertaubat dari berbagai dosa dan maksiat di awal bulan Dzulhijjah. Artinya kita menyibukkan diri di awal bulan Dzulhijjah dengan amal-amal saleh serta meninggalkan kezoliman terhadap sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian, sesungguhnya Tuhanmu mengampuni bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya, kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl, Surah ke-16 ayat 119. Melaksanakan sholat Idul Adha dan berkurban. Hari Raya Idul Adha atau sering dikenal dengan Hari Raya Kurban. Pada tanggal 10 Dzulhijjah tersebut, umat Islam berlomba-lomba menyisihkan sebagian hartanya untuk membeli kambing, lembu atau unta untuk disembelih. Setelah sholat Hari Raya Idul Adha dilaksanakan dan 3 hari setelahnya atau yang kita kenal dengan Hari Tasyrik, menyembelih hewan kurban disyariatkan oleh Allah, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Kautsar. Dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Quran Surah ke-108 ayat 2.
Para jumhur ulama menafsirkan ayat tersebut dengan, berkurbanlah pada hari Idul Adha, merupakan bentuk rasa cinta dan ketakwaan seorang muslim kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Hajj Surah ke-22 ayat 37. Keistimewaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah sangatlah besar. Amalan saleh yang dikerjakan oleh kita diistimewakan dan dicintai oleh Allah serta dilipat gandakan pahalanya, yang mana hal ini merupakan nikmat dan karunia dari Allah kepada hambanya. Maka kita wajib mensyukurinya dengan sungguh-sungguh meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sejatinya, amalan-amalan saleh yang tertera tidak berpacu mutlak hanya pada yang disebutkan di atas, amalan saleh lainnya seperti sholat, sedekah, membaca Al-Quran juga patut dikerjakan oleh umat Islam dalam kesehariannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab.